Setiap kehidupan memiliki kisahnya sendiri. Ada kisah tentang ketakutan, ada kisah tentang keajaiban rezeki. Di channel Titik Kehidupan, kita membahas kisah nyata, menelusuri pengalaman dari berbagai sumber, dan mencari hikmah dalam setiap perjalanan. Karena di balik ketakutan ada kekuatan. Di balik ujian, ada berkah dan kebahagiaan yang menanti. Selamat menonton. Pak Karim memulai harinya pukul 5 pagi dengan wudhu dan sholat tahajud di musala kecil dekat rumah. Rumahnya reyot, berlantaikan tanah, dengan atap bocor yang ditambal plastik bekas spanduk. Ia menyiapkan bahan sate dengan sabar, membersihkan daging ayam murah yang dibelinya kemarin dengan uang terakhir. Rara membantu dengan menyiapkan bumbu kacang sambil mengulang hafalan untuk ujian nasional. Di sekolah, Rara sering dijadikan bahan lelucon karena bau asap sate yang menempel di bajunya. Bu Lilis menyindir Rara saat lewat depan warungnya. Kasihan ya, belajar tinggi-tinggi tapi tetap bau arang. Rara hanya menunduk dan berjalan cepat, menahan air mata. Sore harinya, Pak Karim mendorong gerobaknya sejauh 4 km ke pusat keramaian. Gerobaknya sering tidak dilirik, kalah pamor dari warung-warung mewah di dekatnya. Saat azan maghrib berkumandang, ia berhenti di pinggir jalan, membuka mushaf kecilnya, dan mulai membaca surat Al-Waqiah. Ia percaya, seperti yang diajarkan almarhum istrinya, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan fakir. Sambil membaca, beberapa anak muda lewat dan tertawa. Ngaji di trotoar, ngemis apa jualan? Pak, malam itu, ia hanya menjual 7 tusuk sate. Tidak cukup untuk beli beras. Pak Karim pulang dengan langkah gontai, perut kosong, dan hanya ada air putih sebagai teman makan malam. Di rumah, ia memeluk Rara sambil berkata, "Sabar ya nak, Allah itu maha melihat." Malam semakin larut, tapi ia tetap melanjutkan zikir sebelum tidur. Angin malam masuk lewat celah dinding, menggigilkan tubuh Rara. Mereka tidur tanpa selimut, dengan mimpi-mimpi sederhana. Bisa makan ayam bukan cuma yang dijual. Tetangga sering mengejek dari kejauhan, menyebut mereka keluarga miskin yang keras kepala. Tapi tak satu pun hinaan itu mampu menggoyahkan iman Pak Karim. Ia hanya berkata dalam hati, "Rezekiku takkan tertukar. Allah pasti beri waktu yang tepat." Flashback. Saat istrinya sekarat karena tak mampu bayar rumah sakit, Pak Karim memeluk jasad istrinya dan berjanji akan tetap istiqomah. Ia menanamkan janji itu dalam setiap lantunan Al-Waqiah. Suatu malam, ia bermimpi bertemu seorang tua berjubah putih yang berkata, "Jangan lelah, Allah sudah menulis rezekimu." Keesokan harinya, semangatnya sedikit bangkit. Ia bersihkan gerobaknya. Namun, saat mendorong gerobaknya keluar, seorang pengendara motor menabraknya dan gerobaknya rusak. Dagangannya tumpah di jalanan, dan ia hanya bisa terduduk. Beberapa orang melihat, namun tidak ada yang menolong. Rara datang berlari, memeluk ayahnya, dan menangis keras. "Kita jualan apa besok ya?" tanya Rara dengan mata sembab. Pak Karim hanya diam, tak tahu harus berkata apa. Di dalam musala malam itu, ia membaca Al-Waqiah dengan suara tercekat. "Ya Allah, kalau ini ujianmu, aku terima. Tapi jangan ambil semangat anakku," doanya lirih. Di saat genting, datanglah Pak Darto, sahabat lamanya yang melihat kejadian itu lewat media sosial. Ia datang ke rumah Pak Karim malam itu. "Kau masih ingat aku, Karim? Kau yang dulu menolongku saat aku dipecat," katanya. Pak Karim tertegun, air matanya mengalir pelan. "Sekarang aku yang ingin bantu kau," lanjut Pak Darto sambil meletakkan sebuah amplop besar di meja. Isinya cukup untuk membeli gerobak baru dan modal jualan selama 3 bulan. Pak Karim menolak halus, namun Pak Darto berkata, "Ini bukan sedekah, ini bayar hutang lama." Di akhir malam, Pak Karim sujud lebih lama dari biasanya. Esok harinya, ia kembali ke jalanan dengan gerobak baru, istiqomah membaca Al-Waqiah dan semangat yang menyala. Pagi cerah berikutnya, mentari muncul malu-malu di balik pepohonan, namun hati Pak Karim masih diliputi kecemasan. Di sudut jalan, gerobak sate baru milik Pak Karim berdiri dengan rapi, menunggu pembeli. Wajahnya berseri saat melihat beberapa orang antre untuk membeli sate, namun keceriaannya segera memudar. Dari balik barisan rumah kayu, Bu Lilis menatap tajam dengan bibir mengerucut, iri membara di matanya. Ia membayangkan keuntungan warung sembakonya yang mulai tergerus oleh kelezatan sate buatan Pak Karim.
Tanpa disadari, Bayu si pembantu warung Bu Lilis mengintai setiap gerak-gerik Pak Karim. Bayu pulang ke rumah dan melapor kepada Bu Lilis bahwa gerobak Pak Karim sudah ramai dan semakin terkenal. Bu Lilis mengerutkan dahi, lalu merencanakan sesuatu yang keji untuk menjatuhkan nama Pak Karim. Sore harinya, saat Pak Karim sedang asyik membumbui daging, Bayu diam-diam menaburkan garam berlebih ke bumbu. Rasa sate yang semula gurih kini berubah amat asin, membuat pelanggan pertama langsung menolak. "Satenya asin sekali," teriak seorang bapak sambil meludahkan tusuk sate yang baru dicicip. Pelanggan lain mengerutkan alis, bergumam bahwa sate Pak Karim mulai menurun kualitasnya. Gosip asin itu menyebar cepat, membuat antrean tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Pak Karim terkejut melihat gerobaknya lengang, padahal baru beberapa jam lalu penuh. Ia mencicipi satu tusuk sate sendiri. Rasa asin sangat kentara, membuat lidahnya pahit. Hatinya miris, ia tak menyangka ada orang yang tega berbuat curang. Malam itu, Rara pulang dengan wajah murung setelah dihina teman-temannya di sekolah. "Kau anak penjual sate basi," ejek salah satu teman, membuat Rara hampir pingsan. Rara menahan air mata, memaksa senyum saat melihat ayahnya di rumah. Pak Karim memeluk lembut punggung putrinya, mencoba memberi semangat. "Sabar ya nak, semua ini ujian, kita perbaiki besok," bisiknya menenangkan. Namun malam itu, di kamar reot mereka, Rara demam tinggi dan menggigil hebat. Pak Karim kalang kabut mencari termometer usang dan obat warung terdekat. Sayangnya, uang di saku hanya tersisa Rp20.000, tak cukup untuk obat lengkap. Ia teringat pesan almarhum istrinya, "Utamakan anak kalau engkau miskin, tapi percayalah pada Allah." Dengan tangan gemetar, Pak Karim membaca surat Al-Waqiah untuk menenangkan hati dan memohon kesembuhan. Suaranya tercekat, air mata mengalir lembut di pipi keriputnya. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di jendela. Tetangga sebelah, Mak Siti, mengintip. Mak Siti berbisik lewat jendela, "Bawa Rara ke klinik saya, obatnya sudah saya siapkan." Hati Pak Karim tersentuh. Ia segera menggendong Rara dan bergegas ke rumah Mak Siti. Di klinik sederhana itu, Rara diperiksa dan diberi obat serta infus ringan. Setetes air mata Mak Siti jatuh saat melihat kondisi Rara. Ia menghibur, "Anakmu kuat, Pak." Setelah Rara tertidur pulas, Pak Karim kembali membaca Al-Waqiah di teras klinik, memohon keberkahan. Keesokan paginya, Rara sudah jauh lebih segar, meski pipinya masih pucat. Pak Karim berjanji pada hati, "Aku akan berjuang lebih keras agar tidak ada lagi tangisan ini." Sesampainya di rumah, Pak Darto muncul menepuk bahunya dan menyerahkan sedikit uang untuk biaya sekolah dan obat. Rara keluar menghampiri, memeluk Darto. "Terima kasih Pak Ci." Episode ini diakhiri dengan senja keemasan, menggambarkan bahwa setelah duka, selalu ada cahaya. Fajar menyingsing dengan lembut, menembus kabut tipis yang masih bertahan di desa. Pak Karim membuka mata perlahan, merasakan letih dipenuhi harapan baru. Ia menatap gerobak sate yang kini terparkir di depan gubuk bambu rebutan sinar matahari. Rara sudah bangun, memegang segelas air hangat, wajahnya semakin segar usai perawatan. Semangat Rara yang pulih sedikit mengurangi beban di pundak Pak Karim. Namun, di balik pagutan bahagia, Bayu dan beberapa preman kampung merencanakan langkah licik lagi. Mereka mendatangi tukang bakso keliling dengan bisik-bisik tentang rencana menjatuhkan Pak Karim. "Tolong campur saja pewarna biru ke bumbu kacang Pak Karim, biar orang trauma," bisik Bayu sinis. Tukang bakso mengangguk pelan, menyetujui bayaran kecil agar ikut serta. Siang hari saat Pak Karim sibuk melayani pelanggan, bumbu kacang dipalsukan. Pelanggan pertama, seorang ibu-ibu remaja, mencicipi sate dan teriak, "Wah, warnanya aneh, bikin seram." Lalu ia menyiram bumbu biru ke celananya sendiri, sambil menuding sate itu beracun. Gosip sate beracun menyebar bak angin ribut dalam hitungan menit. Gerobak Pak Karim kembali sepi, padahal 3 hari lalu tak cukup tangan melayani. Ia menunduk memungut tusuk-tusuk sate yang tergeletak, rasa getir menyergap hati. Rara memeluk ayahnya di pinggir jalan, suaranya parau. "Ayah, kenapa mereka begitu kejam?" Pak Karim mengusap kepala putrinya. "Ini ujian nak, kita kuat bersama." Saat malam tiba, rasa lelah dan sedih menyelimuti gubuk bambu mereka. Rara tidur lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya masih lelah meski klinik membantu. Pak Karim duduk di teras, membuka mushaf kecil dan membaca Al-Waqiah dengan lirih. Setiap ayat ditelan air mata.
menggantikan rasa putus asa dengan rasa tawakal. Suara jangkrik dan desir angin malam menjadi saksi doa-doanya. Di halaman rumah Bu Lilis, warga kampung berkumpul membicarakan sate beracun. Bu Lilis menatap dengan puas, menombak dada seolah menorehkan kemenangan kecil. Malam itu, Pak Darto datang lagi membawa sebungkus sate buatan istrinya. "Cobaanmu berat, Karim, tapi rezeki sejati tak pernah hilang," ujarnya lembut. Ia menyerahkan sate hangat dan bumbu rahasia asli, hasil uji Rara di sekolah. Pak Karim menerimanya, raut wajahnya campur aduk antara terharu dan bersalah. "Kau bukan bayar hutang, Darto. Ini bukti persahabatan yang tak ternilai," katanya pelan. Pak Darto tersenyum, "Ini amanah, nanti aku tunjukkan jalan." Keesokan paginya, Pak Darto menjemput Pak Karim untuk bertemu Kepala Dinas Pariwisata Desa. Kepala Dinas, Pak Surya, mendengar kisah kesabaran Pak Karim melalui laporan sukarelawan dakwah. "Pak Karim, bagaimana jika sate Anda kami sertakan dalam paket wisata desa?" tawarnya. Pak Karim tercengang, tak menyangka ada peluang sebesar itu. Dengan hati berdebar, Pak Karim mengiyakan tawaran itu sembari berdoa dalam hati. Beberapa hari kemudian, reporter media lokal datang mewawancarai Pak Karim di warungnya. Mereka tertarik pada kisah istiqomah membaca Al-Waqiah dan perjuangan keluarga kecil ini. Pemberitaan itu mengundang simpati masyarakat luas, memancing antrian panjang di gerobaknya. Rara ikut bangga, ia membantu menghidangkan sate sambil tersenyum cerah. Namun di rumah, Bu Lilis menatap berita itu dengan mata berlinang amarah. Ia memutar otak, berencana membuat kabar burung lagi agar citra Pak Karim runtuh. Di antara euforia, Pak Karim mengajak Rara ziarah ke makam istrinya. Di sana, ia membaca Al-Fatihah dan Al-Waqiah, meneteskan air mata rindu. "Aku janji, Bu, rumah baru dan kios-kios ini untuk anak kita," gumamnya pada nisan. Rara meletakkan seikat bunga, merasa bangga pada ayahnya yang tak pernah lelah. Saat pulang, mereka menemukan selembar surat, undangan syukuran pembukaan kios pertama mereka. Surat itu tanpa nama, tapi undangannya bertuliskan dari teman lama. Rasa penasaran muncul, apakah itu Bu Lilis yang menebar kebaikan tanpa diketahui? Tapi Pak Karim hanya tersenyum. Biarlah Tuhan yang menilai. Episode ini berakhir di mejanya yang sederhana, di mana ia menatap Al-Quran, siap menghadapi apapun. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti jalan desa, namun hati Pak Karim bergetar oleh undangan syukuran. Ia dan Rara berdiri di teras gubuk, memeriksa persiapan sate untuk acara besar pertama. Meja panjang telah disiapkan, dengan tumpukan tusuk sate hangat berjejer rapi. Undangan syukuran tanpa nama itu menimbulkan tanya di benak keduanya. "Ayah, siapa yang mengirim undangan ini?" tanya Rara pelan penuh penasaran. Pak Karim hanya tersenyum. "Biarlah rahasia, yang penting kita bersyukur." Sore harinya, para tetangga berdatangan. Sebagian datang karena rasa penasaran, sebagian karena malu. Bu Lilis tiba dengan pakaian rapi, wajahnya pucat penuh penyesalan. Ia berdiri di ujung kerumunan, menatap lekat ke arah Pak Karim. Di hadapan semua tamu, ia mengangkat tangan gemetar dan mengaku bersalah atas fitnah sate beracun. Keheningan seketika menyelimuti halaman desa. Semua mata tertuju padanya. Pak Karim menatap Bu Lilis dengan lembut, menahan amarah yang hampir meluap. "Mengapa, Bu? Apa yang membuat ibu begitu membenciku?" tanyanya lirih. Bu Lilis terisak, "Aku takut kehilangan pelanggan, takut kalah oleh kebaikanmu. Tapi aku salah besar." Beberapa anak remaja menunduk malu, mengenang hinaan mereka terhadap Rara. Rara menahan air mata, melihat Bu Lilis merunduk dan menangis di tengah kerumunan. Pak Darto maju, menggenggam bahu Bu Lilis, dan memohon agar ia memberi maaf. Suasana berubah haru, beberapa tetangga menahan tangis di belakang kerumunan. Bu Lilis menawarkan diri untuk menebus dosa dengan menjadi mitra kios baru dan menyumbang modal tambahan. Mata Pak Karim berkaca-kaca, hatinya luluh oleh ketulusan Bu Lilis. "Alhamdulillah, mari kita buka bersama," ucapnya perlahan, suaranya bergetar. Mereka saling berpelukan di depan kerumunan, menandai babak baru persahabatan. Rara menyeka air matanya, tersenyum bangga melihat ayahnya memaafkan. Malam itu, tenda syukuran dipenuhi lampu kelap-kelip dan aroma sate menguar hangat. Ternyata undangan misterius berasal dari Pak Darto dan Bu Lilis, terinspirasi oleh kesabaran Pak Karim.
Mereka merancang acara untuk memulihkan nama baik keluarga kecil ini. Seorang pemuda desa membuka acara dengan bacaan Al-Fatihah sebagai penyejuk hati. Suara Kari kecil mengalun merdu, menambah khidmat suasana. Pak Karim berdiri di depan meja, memegang mikrofon dengan tangan gemetar. "Ini semua anugerah Allah, bukan karena usahaku semata," katanya rendah hati. Tangis haru pecah di antara para tamu, meneteskan air mata syukur. Bu Lilis mendekat dan menyerahkan amplop berisi modal tambahan secara terbuka. "Ini bukan sedekah, Pak. Ini penyesalanku yang kuyakini bernilai," ungkapnya. Pelukan hangat terjadi sekali lagi, menghapus dosa dan luka masa lalu. Pak Darto lalu mengumumkan peresmian kios kedua dan ketiga. Mulai besok, kios sate Pak Karim akan buka di pasar kota dan pinggir tol. Para tamu bersorak, merayakan semangat baru yang terlahir dari pengampunan. Rara berlari ke sisi ayahnya. "Ayah, kau akhirnya punya rumah baru, kios dan harapan." Senyum Pak Karim mengembang. "Alhamdulillah, ini semua berkat istiqomah Al-Waqiah." Malam itu mereka berdoa bersama, memohon agar kebaikan terus mengalir. Tenda syukuran dihiasi kelopak bunga mawar putih, melambangkan kesucian hati. Bu Lilis meneteskan air mata kebahagiaan, menandai permulaan lembaran baru. Suara angin berbisik pelan, seolah alam pun merestui persahabatan mereka. Saat lampu padam, keluarga kecil itu berjalan pulang dengan hati hangat. Rara menggandeng tangan ayahnya. "Aku bangga padamu ya." Pak Karim menatap ke langit. "Terima kasih ya Allah atas ujian dan rahmat-Mu." Cahaya rembulan menuntun langkah mereka ke gubuk bambu yang kini terasa seperti istana. Episode ini berakhir dengan harapan bahwa amalan ikhlas membawa pengampunan dan keajaiban. Setiap cerita membawa kita lebih dekat pada misteri, pada makna, dan pada rezeki yang tak pernah kita duga. Jika kisah ini menyentuh hati dan memberi pelajaran, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar kebaikan ini menyebar lebih luas. Tulis di kolom komentar, "Amin," sebagai doa agar rezeki kita semua dilimpahkan tanpa putus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di Titik Kehidupan.